berdoa bersama sesuai dengan harapan kita semuanya. Namun hati yang salah dalam memahami Kita, orang tua kalian, termasuk kalian, belajar lagi teruslah sehat jasmani, sehat jangan berhenti dalam segala urusannya. kau lihat kebaikan di setiap hati. Ekonomi cepat diberikan jalan kemudahannya. Ya, sudah berjalan tetap dilancarkan. Kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Kalian semuanya terjauh Ilmu sejati itu menjadi sukses dalam meraih cita-cita. bukan menghakimi tapi menebar cinta dan doa. Saya akan datang. Untuk itu kita sama-sama bahagia hadiah Fatihah. Waladinya wa kunum sholli al-Fatihah. Kemarin sudah bahasan apa materinya? Sudah sampai naon pembahasannya? Sudah sampai apa pembahasannya? Ah? Idan. Oh idan. Idan. Sudah idan ya? Udah kan? Apa saja untuk membuat kalimat huruf idan? Idan itu apa artinya? Huruf jawab atau disebut dengan istilah jaja balesan. Syaratnya apa? Satu. Belum ya? Oh, atau bagian idan gitu. Berarti yang pertama dan yang kedua baru ya? Kirain sudah. Baik, kita pahami terlebih dahulu bahwa kita itu sedang membahas tentang kalimat fiil apa? Mudhari itu ada dua kalimat, satu bentuk mabni, yang kedua bentuk mudhari. Kalau yang mabni ada mabni apa saja? Sekarang yang mabni sukun masuk pada kalimat ketentuannya yang fi'il mudhari dibaca mabni sukun apabila bertemunya dengan nun jamainas, itu nanti dibaca sukun. Kemudian yang kedua fi'il mudhari yang mabni, catatannya apa? Bertemunya dengan nun taukid, ya, bertemunya dengan nun taukid, baik sakilah ataupun nun taukid khafifah. Itu ketentuannya. Lah dengan demikian, kalau seandainya tidak bertemu dengan nun jamainas, tidak bertemu dengan nun taukid sakilah khafifah, maka fi'il mudhari tersebut dibaca rafa, ya. Oh, oleh karena itu nanti fi'il mudhari itu ujungnya huruf akhir fi'il mudhari itu ada yang dibaca rafa. Contohnya yang suruh terus ya ribu. Kemudian ada yang dibaca nasab, ya. Nah, materinya adalah fi'il mudhari yang dibaca nasab. Mana kaidah
kaidah amritinya bahwa fi'il mudhari dibaca rofa. Raful mudhari ladzi tak kudu apal etana. Nah sekarang bagian fi'il mudhari yang dibaca nasab. Kemarin sudah dibahas bahwa fi'il mudhari yang dibaca nasab itu pertama, ingatkan, nanti fi'il mudhari yang dibaca nasab itu terbagi dua bagian. Fi'il mudhari yang dibaca oleh amil dibaca nasab, oleh amil yang menasabkan itu terbagi dua bagian. Sekali lagi, fi'il mudhari akan dibaca nasab oleh amil, tentunya amil yang menasabkan. Paham tidak? Nah nanti amil yang menasabkan itu, ada yang menasabkan dengan binab sihi, dengan dirinya sendiri. Amil itu yang menasabkannya, ya, amilnya itu sendiri yang menasabkannya. Nah, amil yang menasabkan kepada fi'il mudhari dengan dirinya sendiri itu ada 4. Satu. An. Apa itu an? An adalah huruf masdariyah dan huruf istiqbal. Ya. Contohnya apa? Uridu an adhaba. Itu. Yang kedua, lan. Apa itu lan? Huruf yang menafikan dan huruf istiqbal. Contohnya apa? Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang menjadi contohnya apa? Lan tanalu. Jadi kalimat apa yang dibaca nasab dengan lan? Bunyinya tanah lu. Lah sekarang kalau tidak kemasukan huruf lan, bunyinya bagaimana? Tanah lu. Nah dibaca apa? Kalau lan tanalu itu dibaca nasab, fi'il mudhari'nya dibaca nasab. Sekarang tanaluna dibaca rofa. Ciri rofanya dengan apa? Hah? Rofanya dengan apa? Dengan baru bisa ini po. Oke. Itu termasuk kalimat apa coba? Af'alul khamsa. Ayo, af'alul khamsa rofanya dengan apa? Tanaluna. Tanalu. Tanalani tanaluna. Ayo, dibaca rofanya dengan apa? Kalau af'alul khamsa. Hah? Wow. Ya. Rofanya dengan waw dan nun. Baik, itu yang dinasabkan dengan lan. Ya. Kalau dinasabkan otomatis af'alul khamsa akan dibuang nunnya. Terus kata sakitu. Sekarang bagian yang ketiga. Kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga yang menasabkan
amil yang menasobkan kepada fi'il mudhari yaitu idan. Ini sekarang ya. Ya. Baik. Sekarang idan. Idan. Yang ketiga idan. Ada kalanya menulis ini, ada kalanya begini. Namanya idan. Ya. Yang namanya idan ini perlu diingatkan bahwa merupakan huruf jawab. Huruf jawab. Artinya ketika ada yang ngomong tentu ada yang menjawabnya. Itu. Hanya nanti formatnya terbuat dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. Ketentuannya apa? Atau huruf jaza, balasan sama. Jaza. Ketentuannya apa? Ketentuannya yang pertama syaratnya harus berada pada permulaan jawab. Harus berada pada permulaan jawab. Satu. Yang kedua, syaratnya apa lagi? Yang kedua itu syaratnya fi'il mudhari mengandung makna istiqbal. Mengandung hamil makna istiqbal. Mengandung makna istiqbal. Berarti pekerjaannya itu bukan sedang. Saya sedang berdiri, ya. Tetapi kalau bahasanya saya akan berdiri, sudah belum berdirinya? Belum. Itu namanya istiqbal. Fi'il mudhari itu ada makna istiqbal, ada makna hal. Ini yang diminta syaratnya itu adalah istiqbal. Kalau hal sedang, keadaan hal namanya. Paham ya? Kemudian yang ketiga syaratnya itu antara idan dan fi'il mudhari tidak ada pemisah antara huruf idan dan fi'il mudhari, tidak ada pemisah. Yang memisahkan antara idan dan fi'il mudhari, kecuali yang memisahkannya itu boleh ya, yaitu pisah dengan kosam. Kemudian pisah kosam ini ya kosam. Yang kedua pisahnya dengan huruf nida. Apa nida? Panggilan. Atau pisahnya dengan la nafi. Artinya apa? Ada keterkaitan hubungan cinta antara idan dan fi'il mudhari. Tetapi cintanya fi'il mudhari dengan idan itu mintanya harus saling berdekatan. Kalau setelah idan baru fi'il mudhari itu. Cintaku tidak boleh terpisahkan. Itu. Kecuali kematianlah yang menjemput. Ya. Kosam boleh memisahkan idan dengan fi'il mudhari. La nafi boleh. Ya. Nida boleh. Pun demikian halnya cintanya kita dengan sesama kita tidak akan ada yang memisahkan kecuali hanyalah ajal yang menjemput. Berarti ada pengecualian, oke?
Lah sekarang contohnya bagaimana? Contohnya Ahmad bicara. Ahmad itu bicara begini. Saad taidu. Saad taidu. Loh kok saad taidu? Ini kalimat isim fi'il huruf. Kalimat isim fi'il huruf. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il mudhari. Buktinya kalimat huruf itu karena kemasukan sin bisa. Ya. Salah satu ciri huruf salah satu kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu akan kemasukan sin. Saupa ta'lamun. Oh, ta'lamun itu berarti kalimat fi'il. Kenapa? Karena kemasukan saupa. Oke. Saidu bakal nemen-nemeni sapa ingsun, nemen-nemeni pi dirosati ing dalam pelajaran ingsun. Kata siapa? Kata si Ahmad. Dijawab sama si Muhammad. Muhammad menjawab kepada pernyataan si Ahmad yang menyatakan bahwa saya akan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Oke, jawab si Ahmad begini kepada si Ahmad. Idan tanjahu. Idan dan jaha. Betul. Kirain mau terpancing. Tadinya saya bilang anjahu gitu. Ya. Ini fi'il mudhari bagus. La fi'il mudhari. Tetapi fi'il mudhari ini dibaca nasab. Lah dengan apa dibaca nasabnya? Dengan lafaz idan sendiri. Ya. Nasabnya fi'il mudhari yang tadinya tanjahu, ya, sekarang karena kemasukan idan, maka fi'il mudhari ini dibaca nasab. Oleh siapa nasabnya? Oleh idan sendiri. Ya, oleh idan sendiri yang menasabkannya itu. Oke. Lah, sekarang bahwa lafaz idan dan jauh ini sesuai ketentuan tidak? Pertama, harus menjadi permulaan jawab. Kan menjadi permulaan jawab. Ya. Begitu si Ahmad ngomong saat itu fi dirosati, saya akan belajar sungguh-sungguh. Ya. Kata si Ahmad. Kemudian dijawab sama si Muhammad, idan tanjah. Oleh karena itu kamu sukses gitu. Permulaan jawab. Yang kedua mengandung makna istiqbal. Lafaz tanjah sudah sukses belum? Belum. Ya, belum. Ini akan baru. Berarti maknanya makna istiqbal gitu. Ya. Akan sukses manakala dikerjakan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Akan sukses manakala dikerjakan. Pekerjaannya apa? Ajtahidu fi dirosati. Lamun si Ahmadna sungguh-sungguh. Tapi lamun sare bae, hardolin bae, di pondoknya yang mal berhasil. Terus itu. Kemudian syarat yang ketiga, antara idan dan fi'il mudhari tidak ada pemisah. Enggak ada. Begitu idan langsung tanjau fi'il mudhari. Oke? Kecuali yang memisahkannya itu adalah huruf kosong. Satu. Oh, dia punya guys kajian diri. Kecuali
yang memisahkannya itu ini tah huruf kosam. Cek si Ahmad teh ajtaidu fi dirasati, kemudian dijawab idan wallah iya kan panu sumpah wau teh ngajarkeun lain dipraktekeun tuh jadi wallahi karena ini adalah sumpah. Yang membaca jar ini apa? Ini berupa ini waw. Ya. Idan wallahi. Tanja ini terpisah, boleh nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya terpisahkan dengan nida idan ya Ahmad tanja engkau akan sukses. Tanja hak ini fi'il mudhari' dibaca nasab oleh idan begitu. Hanya susunan kalimatnya terpisahkan dengan nida. Ini terpisahkan dengan kalimat kosam gitu. Oke. Sekarang selanjutnya apalagi la nafi misal la nafi misal idan la yuhibu la idan la nahayu idan la ya hib la ya hib ba la ya hib ba fi'il mudhari' dipisah oleh la nafi. La ya hibba tidak akan sia-sia. La ya hibba tidak akan sia-sia. Jangan layu ibu. Nanya. La ya hibba tidak akan sia-sia. Apa yang tidak akan sia-sia? Fa'ilnya. Setiap fi'il pasti betul. Fa'ilnya apa? Sa'yuka. Kalau fa'il isim yang dibaca? Fa'il isim yang dibaca? Ropa. Ya, ini yuka. Ini yuka, bukan sa'yika, bukan sa'yaka, tapi yu. Karena menjadi fa'il kedudukannya. Dari fi'il ya. Sa'yuka. Oh enggak kelihatan ya. Merapat kalau enggak kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke. Terima kasih kalau kelihatan. Sa'yuka. Ini namanya la nafi. La yang meniadakan. Tidak akan sia-sia. Bahkan sia-sia tidak ada. Nafi itu meniadakan. Tidak akan sia-sia. Apa? Sa'yuka usahamu gitu. Oke? Paham? Guys, kata yang ketiga adalah idan. Ketentuannya ini. Selanjutnya yang keempat apa? Yang menasabkan kepada fi'il mudhari', amil yang menasabkan kepada fi'il mudhari'. Yang keempat apa? Kai.
Ini yang keempat. Keempat adalah kai. Kai. Apa itu kai? Kai. Apa itu kai? Kai ini adalah huruf ta'lil. Apa itu ta'lil? Huruf ta'lil, huruf yang memberikan alasan, atau istilahnya huruf yang memberikan arti agar, huruf yang memberikan arti supaya, huruf yang memberikan arti untuk agar supaya, bisa gabungkan. Ini namanya kata kai. Tetapi memiliki fungsi. Lafaz ini itu menasobkan kepada fi'il mudhari, menasobkan kepada fi'il mudhari. Tetapi dengan catatan ini kai ini akan menasobkan kepada fi'il mudhari. Syaratnya satu harus didahului lam taklil. Nih huruf lam. Tapi ini namanya lam taklil. Lam yang memberikan alasan. Kenapa? Karena. Kemudian nanti lam taklil itu baik yang nampak ataupun tidak nampak. Nampak kelihatan oleh mata, ya, ataupun lam taklil itu tidak kelihatan oleh mata. Bagaimana contoh yang kelihatan mata? Tampak kelihatan. Contohnya apa? Yang tampak kelihatan. Tanpa kelihatan. Teka tembok, ya, tanpa tidak kelihatan. Berarti contohnya adalah kai. La ucap kai la ya ku layaku nanu, kai layaku. Nah, ini fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya apa? Kana yakunu, ya, tuh. Nah, ini fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini akan dibaca nasab oleh lafaz kai, ya, lafaz kai. Tetapi yang menasobkannya itu adalah lam kai. Ini lam taklil. Loh, kemana lam taklilnya? Enggak kelihatan. Kalau ditampakkan berarti kai layakuna daulatan. Li kai kalau ditampakkan. Jadi syaratnya itu didahului dengan lam taklil. Lam taklil itu apa? Li kai. Tetapi ini sebetulnya begini. Tetapi nanti mempunyai makna
karena atau taklil alasan karena tidak ada di antara kita kekuasaan daulatan. Ya. Karena di antara kita tidak ada kekuasaan. Minna dari golongan kami iku daulatan. Lo kok daulatan kenapa dibaca daulatan? Tidak daulatun. Menjadi khobarnya kan yakunu. Ya. Itu la yakunu ora ono. Apa? Minna saing kita iku daulatan kekuasaan. Itu. Nah, yang menjadi mahalus syahid, yang menjadi pembicaraan kita adalah fi'il mudhari dibaca nasab oleh kai. Sementara yang namanya kai adalah huruf taklil. Huruf taklil itu huruf yang memberikan alasan. Paham ya? Jadi kalau pengen memberikan alasan pakai huruf taklil gitu, yang masuk kepada fi'il mudhari. Cuman ketentuannya harus didahului lam. Contoh yang tidak ada lamnya ini, kai la yakunu daulatan. Sekarang bagaimana contoh yang ada lamnya? Contoh yang ada lam. Kalau ini tanpa berarti yang ini oke. Oke. Pakai kelihatan. Apanya yang kelihatan? Yang kelihatan apanya? Lamnya, lam taklilnya kelihatan. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu kai la ta la ta sau. Ayatnya gimana? Pernah dengar nggak? Likaila ta sau. Ya. Supaya agar tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Ini yang menjadi pembicaranya adalah apa? Taksuna. Asalnya sebelum didatangi ini adalah af'al khamsah taksuna, ada nunnya. Kemudian nun dibuang. Kenapa? Karena kemasukan kai. Ini kai adalah menasabkan kepada fi'il mudhari. Tetapi ketentuan dalam kai harus didatangkan lam, baik secara tampak kelihatan ataupun tidak kelihatan. Aturan dalam kai bisa membaca nasab dengan catatan didatangkan dulu lam. Baik didatangkannya memang sudah kelihatan tampak seperti likai lata sau, ya, ataupun nanti tidak kelihatan. Contohnya ini kai la yakuna daulatan. Ini semuanya dalam ayat Al-Quran seperti itu. Ya, paham tidak? Liar ente. Alhamdulillah. Tuh. Nah, yang 4 ini, halo. Yang 4 ini adalah menasabkan binafsi, menasabkan dengan amil itu sendiri. Apa saja amilnya? 1 an, 2 lan, 3 idan, 4 ain. Itu. Jadi fi'il mudhari dinasabkan ketika kemasukan itu semuanya dibaca nasab. Fi'il mudhari semuanya dibaca nasab. Oke. Dan sekarang pembukaan.
Sekarang yang kelompok kedua. Ini kelompok pertama. Kan ada 10 semuanya. Yang 10 itu dibagi dua. Satu kelompok amilun binafsi, mengamalkan dengan amil itu sendiri. Yang kedua, udah kan? Udah kan? Oke. Yang kedua, kolab. Yang kedua, supaya terbayang lagi, supaya teringat dulu. Fi'il mudhari. Ya. Akhir fi'il mudhari akan mansubun itu dibaca nasab. Akhir fi'il mudhari mansubun dibaca nasab. Nanti ada amilnya. Amilnya itu adalah amilun binafsi mengamalkan dengan amil itu sendiri. Mana saja yang mengamalkan dengan amilnya itu sendiri? 1 an, 2 lam, 3 idan, 4 tuh, ini sudah dijelaskan ini. Kemudian sekarang yang kedua. Ternyata yang menasabkan kepada fi'il mudhari itu ada sebab cukang lantarannya. Apa itu sebab cukang lantarannya? Yang menjadi sebab cukang lantarannya itu adalah an mudmarah. Huruf an mudmarah yang tersimpan. Loh, apa saja yang tersimpan? Ambil apa saja yang menasabkan kepada fi'il mudhari, ya, tetapi oleh yang menasabkannya itu bukan dengan lafaz itu sendiri, tetapi justru menasabnya itu dengan an-mudmarah. Nah, di antaranya adalah apa? Kelompok kedua sekarang ada 6. Kalau ini ada 4. Ini ada 4. Ini 6. 6 kelompok yang an-mudmarah. 1 lam kai. Ada enggak? Lam kai. Ya, lam kai. Yang kedua, biar dibayangkan dulu. Lam juhud. Lam juhud. Yang ketiga hatta. Yang keempat al. Yang kelima wow. Kelima wow. Apa? Kelima apa? Al. Apa? Belum? Al. Nanti? Apa? Wow. Fa ya. Fa kita kaji lagi kita kuping. Nanti fa. Ini yang ke-6 nanti itu ada 2 ya. Kan? Benar? Wow. Iya. Oke, wow.
Ya, pas. Ini yang menasobkannya itu bukan ini semua. Yang menasobkannya itu adalah ini an yang tersimpan. Ya, pokoknya kalau tidak terbahas hari ini berarti nanti pembahasan 3 kali bahasan tentang fi'il mudhari yang dibaca nasab. Maksudnya secara kesalian gitu. Pemahaman soal ya, mulai fokus. Ya. Sekarang saya juga ini kalau baca kitabnya hasil mutolaah dari situ ini. Jadi isinya nanti tinggal kamu mutolaah lagi di situ. Ya, dipahami lagi. Saya maksudnya biar cepat karena ini sudah beberapa kali pertemuan tentang fi'il mudhari yang dibaca nasab oleh amil itu. Hanya nanti kalau ditinggalkan kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, percuma kalau nggak hafal gitu. Biar sedikit tapi paham gitu ya. Oke. Kita bahas satu persatu yaitu langkai. Langkai itu seperti apa? Langkai itu tadi sudah diomongin di tadi ada kai ya, ada kai. Kai itu ketentuannya apa? Kai itu adalah menasabkan dengan apa? Dengan kelompok. Kai itu kelompok apa? Menasabkan kepada fi'il mudhari dengan sendirinya, tapi dengan catatan menghadirkan lam taklil. Ya, kalau mau menasabkan dengan lafaz kai, jadi nanti ditanyanya ya lafaz kai yang menasabkan kepada fi'il mudhari itu. Ya, dengan catatan datangkan lamnya. Baik. Sekarang bagaimana kalau tidak didatangkan? Pada kai itu tidak didatangkan, maka termasuk kategori ini. Ya. Kategori ini. Sekarang bentuknya langkai ini boleh dihadirkan, boleh tidak dihadirkan. Contoh sekarang yang dihadirkan an-mudmarah yang dihadirkan, baca. Cing, mama cager. Siapa yang bisa baca? Ini huruf apa? Lam apa? Lam ya. Ini huruf lam. Berarti li. Kemudian ini huruf apa? A? Huruf apa? Alif. Ini sama dengan an. Ya, li'an. Terus huruf apa? A. Terus A. Ku. Nah, kalimat apa ini? Kalimat apa? Aku nah itu kalimat apa? Isim fi'il huruf. Fi'il mudhari dilamar. Fi'il mudhari. Mudharinya apa? Dengan apa? Dengan alif, berarti mutakalim wadah ya. Akuna supaya yenta ana sapa ingsun iku qari'an. Kenapa? Iku qari'an artinya apa? Wong kan maca. Ini tuh isim fa'il dari qara'a yaqra'u qari'an, qari'un. Lah kok dibacaan karena menjadi khobarnya akunu. Karena menjadi khobarnya akunu. Pengamalan
Aku apa? Tarpaul isma watan sibul obat. Ini menjadi obatnya. Lapan Korean menjadi obatnya. Akun. Sekarang isinya mana? Yaitu alif ini. Saya. Ya. Drapon yenta ono sopo insun. Nah gitu. Drapon yenta ono sopo insun. Kenapa? Ini namanya lam taklil. Ya. Ini namanya lam taklil. Lam yang memberikan alasan. Supaya yenta ayah sahabi eta Korean jalmi anu maca. Hiji. Sekarang ya. Lapan akuna kalimat fi'il mudhari, kemudian akhirnya fi'il mudhari nun, ya dibaca nasab. Oleh apa yang membaca nasabnya? Apakah oleh lam? Bukan oleh an, bukan oleh ini, bukan oleh an, bukan oleh lam, ya, bukan oleh lam, tetapi oleh an. Lah kelihatan annya. Ya. Oke. Sekarang ada juga yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Bang macakeun. Baca. Goparoyan biru. Oh ini yang biru. Yang biru. Kemudian didatangkan lam. Lam taklil. Drapon yenta ngampura. Drapon yenta bakal ngampura. Laka maring siro. Sopo Allahu Gusti Allah. Sekarang yang menjadi pembicaraan apa? Ya ini lihat piro, bukan piru lagi. Loh, siapa yang membaca nasabnya fi'il mudhari? Siapakah yang membaca nasabnya fi'il mudhari? Halo. Bukan lamnya, bukan lam taklil, tetapi menghadirkan an mudmarah. Li ay yad firo paham tidak? Guru fokus ini yang benar, harus serius. Ulah kasih li ayyan firo. Ya, li ayyan firo. Ini yang firo adalah fi'il mudhari dibaca nasab oleh an yang mudmarah. Pan amil nama ini langkai. Ya. Amilnya kan ini langkai. Amil yang menasabkan itu ada 10. Bagian yang kelima yaitu langkai. Ya. Nah ini lam kaidah lam taklil. Lam taklil itu lam yang memberikan alasan. Lah ini sini supaya bakal ngahampura. Nah, supaya bakal ngahampura laka maring sira sapa Allah. Lafadznya yang piro dibaca oleh an mudmarah yang tersimpan. Ya. Yang ini juga cuman annya kelihatan yang ini. Ya loh. Ada yang ditampakkan li'an akuna, ada yang tidak ditampakkan liyad biro. Kalau ditampakkan li ayyad biro. Paham tidak sampai situ? Insya Allah. Gak saya masih awal apa lanjut? Udah, guys. Nah, berarti menang siapa lagi ya? Hah? 3. Tapi ingat kan ya?
dicatat maksudnya supaya tidak lupa. Pemahamannya seperti itu ya. Saya tidak bisa memaksakan. Kalau memang olap ya sudahlah, karena saya yakin kamu banyak hafalan Qur'annya. Tapi ini perlu juga praktek gitu caranya untuk memahami Al-Quran itu berdasarkan konsep keterangan ilmu nahwu dan sorofnya, biar paham lebih. Idan kai lamu kai. Pembahasan hari ini dapat menerapkan kalian harus mampu menerapkan idan, kemudian kai dan lam kai. Itu saja barangkali kajian hari ini. Terima kasih, semoga ada bermanfaatnya, berkah. Silakan untuk gimana? Bisa dibaca itu? Bisa dihafalkan data? Kolam. Belajar menjelaskan. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Terus. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau